Kasih dalam penghakiman. Bacaan diambil dari Injil Suci menurut Yohanes bab 8 ayat 1 sampai 11. Sekali peristiwa, Yesus pergi ke Bukit Zaitun, dan pagi-pagi benar ia berada lagi di Bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Yesus duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepada Yesus seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari dengan batu perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal ini?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai Yesus, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk, lalu menulis di tanah dengan jarinya. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu Yesus membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya, tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah, dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kedua bacaan hari ini sama-sama bercerita tentang perempuan yang dikatakan melakukan perzinahan. Bacaan pertama tentang Susana yang difitnah melakukan perzinahan karena Susana menolak ajakan tidur oleh kedua orang tua-tua. Di bacaan Injil, ada seorang perempuan yang tidak disebutkan namanya dibawa ke hadapan Yesus karena kedapatan berbuat zina sehingga hendak dihukum rajam. Susana yang menjadi korban fitnah berseru meminta pembelaan Allah, sementara perempuan yang berzina hanya terdiam menunggu hukumannya. Namun kemurahan hati Allah tetap menjangkau mereka berdua, bagi Susana yang tidak bersalah maupun bagi perempuan yang berzina, bagi yang berteriak minta tolong maupun bagi yang diam karena berdosa. Tuhan menolong mereka berdua. Di dunia nyata, pasti Tuhan dikatakan pilih kasih. Mana ada pengadilan membebaskan orang bersalah? Namun itulah Tuhan kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Yesus menginginkan pertobatan wanita yang berzina, bukan menginginkan nyawanya. Selain itu, Tuhan kita bukanlah hakim sembarang hakim. Keadilannya mutlak, karena Tuhan mengetahui isi hati manusia. Yesus mengetahui bahwa ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi tidak datang kepadanya untuk mempertobatkan perempuan berzina itu atau meminta keadilan.
Mereka bertanya dengan maksud mencobai Yesus, menunggu Yesus membuat kesalahan di kasus ini. Namun mereka harus kecewa dengan jawaban Yesus yang bijaksana, yang memaksa mereka untuk berintrospeksi tentang dosa-dosa mereka dahulu sebelum ingin menghukum orang lain. Ada kalanya hidup kita seperti Susana, dicemburui, dijahati, dikucilkan, bahkan difitnah. Kita bisa mencontoh Susana yang tetap teguh melakukan yang benar dan memohon pertolongan Tuhan. Di lain waktu, kita mungkin terjangkit virus ahli Taurat dan orang Farisi yang membuat kita mudah menghakimi dan berkeinginan menghukum orang lain. Kita wajib introspeksi dahulu sebelum menuding kesalahan orang lain. Namun sebaliknya, jika kita mungkin suatu saat membuat dosa yang rasanya tak terampuni, jangan menjadi putus asa. Tuhan tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan kepada pertobatannya lah Aku berkenan, supaya ia hidup. Yehezkiel bab 3 ayat 11. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, berikanlah kami keberanian seperti Susana melawan kejahatan, juga kerendahan hati untuk berintrospeksi sebelum menghakimi, dan iman untuk selalu percaya bahwa Engkau selalu menerima pertobatan kami tanpa syarat. Amin.